like super tight corners, and yeah, it was difficult to understand, especially the corners, but as Marc Marquez kembali beraksi dengan menguji lintasan Balaton Park menggunakan Ducati sebagai persiapan debut GP Hongaria pada bulan Agustus. Liburan berakhir lebih cepat bagi Ducati Lenovo Team dan tim-tim Ducati Corse MotoGP lainnya. Marc Marquez dan Francesco Bagnaia bersama para pembalap dari VR46 Racing Team serta Gresini Racing Team pekan ini mendatangi sirkuit Balaton Park di Hongaria untuk menjalani sesi tes menggunakan Ducati Panigale V4S. Hari Selasa itu menjadi sesi kerja tim yang padat dengan 7 pembalap turun ke lintasan. Selain Marc dan Pecco, turut hadir Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan Michele Pirro. Semuanya bertujuan membiasakan diri dengan trek Hongaria yang untuk pertama kalinya akan menggelar GP Hongaria pada akhir pekan 22 hingga 24 Agustus. Antara Pecco dan Marc, mereka membukukan total sekitar 70 putaran, dengan hasil yang sangat positif menjelang kembalinya kompetisi minggu depan di GP Austria. Pecco Bagnaia membagikan di media sosialnya rekaman onboard lengkap dengan catatan waktunya, 1 menit 41,468 detik. Catatan tersebut hanya terpaut 3/10 detik dari waktu yang dicatat Toprak Razgatlioglu saat balapan di lintasan Hongaria 2 minggu lalu dalam ajang World SBK yang juga menjadi debutnya di sana. Untuk catatan waktu lainnya, tampaknya Bagnaia menjadi yang tercepat di hari itu. Sementara Marc Marquez hanya terpaut 1/10 detik dari rekan setimnya seperti dilaporkan Motorsport. Menariknya, pembalap asal Katalunya itu membagikan di kanal YouTube-nya rekaman putaran penuh yang spektakuler dengan Panigale di Balaton Park berkat teknologi Insta360. Balaton Park memberikan kesan positif bagi sang pembalap nomor 93. Hari yang luar biasa di lintasan bersama seluruh tim Ducati Corse. Saya senang, desain sirkuit ini sangat unik dan di luar kebiasaan. Dibutuhkan gaya balap yang agak berbeda dari biasanya. Ada banyak area pengereman dan akselerasi, sehingga perlu adaptasi. Semakin mendapatkan ritme, semakin seru menikmatinya dan benar-benar merasakan kecepatannya. Aspalnya sangat bagus, mereka melakukan pekerjaan yang hebat. Mengendarai Panigale V4S di sini sangat menyenangkan. Tapi sekarang saya benar-benar tak sabar untuk balapan di sini dengan MotoGP, ujar Marc dalam pernyataan tim. Pembalap Ducati Marc Marquez dinilai menjalani musim yang mudah pada MotoGP 2025 karena memiliki dukungan dari berbagai aspek yang mumpuni. Tak bisa dipungkiri bahwa jalannya kompetisi MotoGP 2025 berada dalam kendali penuh Marquez yang tampil optimal sebagai rekrutan terbaru Ducati. Sebelumnya, Ducati telah menunjuk si alien untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025 usai menunjukkan penampilan yang menjanjikan. Bersama Gresini Racing pada musim lalu, Marquez bangkit dalam menjalani kesempatan keduanya usai tampil buruk bersama Repsol Honda sejak 2020. Walau dibekali motor Ducati Desmosedici versi tahun sebelumnya, bakat Marquez benar-benar terpancar, di mana dia bahkan mampu menyulitkan Bagnaia. 10 podium dengan 3 kemenangan Grand Prix menjadi bukti rider berusia 32 tahun itu belum habis dan pantas menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati. Langkah pasukan Borgo Panigale terbukti tepat, di mana Marquez menggila setidaknya hingga paruh pertama MotoGP 2025 berakhir. Dari 12 balapan yang dijalani, dia mengukir 8 kemenangan dari sesi balapan utama dan 11 kemenangan sprint race yang membuatnya berada di puncak klasemen. Rentetan hasil apik tersebut datang setelah Marquez dianggap berhasil mengombinasikan bakat hebat miliknya dan performa motor Ducati. Dua aspek tersebut benar-benar sulit dihentikan oleh para rival, di mana hal itu diakui oleh andalan Red Bull KTM Tech3 Maverick Vinales. Bersama motor Ducati, Vinales menilai bahwa Marquez kini bisa leluasa dalam menunjukkan bakat hebatnya di lintasan balap.
Selain itu, di mana Top Gun, kini Marquez tidak perlu lagi tampil ngotot hingga batas kemampuannya dan memaksakan diri seperti saat masih di Honda. Ducati benar-benar telah memudahkan jalan bagi pembalap berkebangsaan Spanyol itu dalam meraih kemenangan. Dari luar, dia sekarang memiliki paket terbaik dan dapat melaju hingga 90%, ucap Vinales, dilansir dari laman Motosan. Sedangkan sebelumnya dia harus memacu hingga batas maksimal dengan Honda. Dengan Ducati, tidak masalah seberapa keras Anda memacu motornya. Apakah pembalapnya tinggi atau pendek, ringan atau berat, semuanya berjalan lancar dan dia mencurahkan bakatnya, tuturnya menambahkan. Lebih lanjut, Vinales merasa Marquez sudah tidak terbendung lagi untuk meraih gelar juara dunia pada musim ini. Satu-satunya hal yang bisa menjegal momentum hebat ini adalah Marquez sendiri. Dengan tim Ducati saat ini, bagi saya memang seperti itu. Marquez susah dikalahkan, kata Vinales. Jorge Lorenzo merasa bahwa pembalap Ducati Marc Marquez masih memiliki sisi manusia dengan takut mengalami cedera. Marc Marquez menjalani MotoGP 2025 dengan penampilan yang luar biasa melalui rentetan kemenangan yang sudah berhasil diraihnya. Si alien seperti sulit dibendung saat melaju dengan motor Desmosedici GP25 yang membuatnya menutup paruh pertama di puncak klasemen. Dalam 12 balapan, Marquez mendapatkan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race untuk mengantongi 381 poin. Hebatnya performa yang ditunjukkan Marquez tidak lepas dari kondisinya yang jauh lebih baik ketika mengawali kompetisi musim ini. Ya, pembalap berusia 32 tahun itu berada dalam kondisi yang benar-benar ideal dengan tidak cedera untuk bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Cedera memang selalu menjadi momok bagi seorang pembalap, tak terkecuali bagi Marquez yang tampak memiliki keberanian tinggi. Nyali yang kuat selalu menjadi hal yang acap kali ditunjukkan Marquez, di mana dia berani mengambil banyak risiko di lintasan. Hal tersebut yang membedakan peraih 8 gelar juara dunia itu dengan para rival-rivalnya. Walau tampak berani mengambil resiko yang ada, Jorge Lorenzo menyebut bahwa Marquez memiliki sisi kepakutan dengan cedera. Ungkapan Parfuera itu secara tidak langsung menyingkap sisi manusia dari seorang Marquez yang sejauh ini dikenal tidak takut jatuh. Gelagat rekan setim Francesco Bagnaia itu mulai tampil hati-hati tercium Lorenzo saat menjalani GP Belanda di sirkuit Assen. Pada balapan tersebut, Marquez tampil lebih tenang usai mengalami 2 kecelakaan sebelum sesi balapan dimulai. Tak seorang pun suka mendapatkan cedera, bahkan Marc Marquez sekalipun, kata Lorenzo dilansir dari Motosan. Bahkan di balapan terakhir di Assen ketika dia terjatuh 2 kali, dia kemudian memulai lagi dengan sedikit lebih tenang, imbuhnya. Lebih lanjut, Lorenzo merasa dengan mengalami cedera akan menghambat momentum yang sudah digapai seorang pembalap, bahkan Marquez sekalipun. Meski demikian, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu percaya pembalap adalah orang yang dikaruniai sifat berani yang lebih. Karena dia manusia, tak seorang pun suka rasa sakit, tak seorang pun suka dirawat di rumah sakit setelah operasi, usai operasi, dan masa pemulihan. Tapi ya, mereka adalah orang-orang yang lebih berani, biasanya kami para pembalap adalah orang-orang yang berani. Kalau tidak, kami bahkan tak akan keluar dengan mobil. Tapi ya, saya sudah mengalami begitu banyak kecelakaan, begitu banyak yang brutal, imbuhnya. Pembalap penguji Ducati, Michael Pirro, berpendapat performa luar biasa dari Marc Marquez di MotoGP 2025 memberikan dampak negatif bagi rekan satu timnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia.
Sebab penampilan apik Marquez itu membuat Bagnaia terlihat benar-benar kesulitan. Marc Marquez sementara ini masih memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan mengumpulkan 381 poin. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ketiga dengan 213 poin. Menurut Michael Pirro, tidak ada yang meragukan kualitas dan pengalaman Marc Marquez. Hal itu membuat pembalap asal Spanyol ini pantas mendominasi MotoGP 2025. Kami telah melihat bahwa Marquez selalu menjadi pembalap yang sangat berbakat, dengan kemampuan beradaptasi di semua kondisi dan semua motor, kata Michael Pirro, dilansir dari Motosan. Pirro menambahkan, performa apik Marquez seolah-olah membuat Bagnaia belum tampil maksimal dalam balapan. Padahal, bukan berarti Bagnaia tampil buruk, hanya saja Marquez yang terlalu kuat, sehingga membuat seakan Bagnaia pun kesulitan. Saya pikir ini sedikit mengganggu keseluruhan sistem, dan Bagnaia, yang selama bertahun-tahun telah mampu membuktikan diri, kini ia justru membutuhkan beberapa balapan untuk mendapatkan feeling yang tepat. Mengalami lebih banyak kesulitan, sambung Pirro. Jelas? Ketika Anda memiliki Marquez sebagai rekan setim, yang tidak menunjukkan masalah tertentu, sulit untuk memahami di mana letak kesalahannya, imbuhnya. Sebagai informasi, lanjutan MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Red Bull Ring, Austria. Rangkaian seri ke-13 MotoGP 2025 itu akan dimulai pada 15 hingga 17 Agustus 2025. Fabio Quartararo dari Yamaha menyebut Marc Marquez tak terkalahkan dalam beberapa kondisi di MotoGP. Namun percaya bahwa dengan motor yang setara, ia memiliki potensi untuk sangat cepat melawannya. Selama musim rookie-nya pada 2019 bersama Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo bertarung sengit dengan Marc Marquez dalam beberapa balapan, termasuk duel dramatis di lap terakhir di Misano dan Buriram tahun itu. Pertarungan ini diprediksi akan menjadi awal dari perebutan gelar antara keduanya dalam tahun-tahun berikutnya. Sebelum Marquez mengalami cedera parah pada lengan kanannya di Grand Prix Spanyol 2020. Setelah meraih gelar juara dunia pada 2021, Quartararo tetap menjadi salah satu pembalap yang paling dihormati di grid meskipun performa Yamaha menurun. Pembalap Prancis itu mencatatkan 4 pole position dan 2 podium sepanjang musim 2025. Fabio Quartararo versus Marc Marquez dengan motor yang setara. Dalam wawancara dengan media Spanyol AS, Quartararo menilai peluangnya untuk bersaing dengan Marquez secara setara. Dalam kondisi tertentu, dia nyaris tak terkalahkan, tapi dalam kondisi kering kami bisa memberinya sedikit masalah, ujar Quartararo kepada AS. Dalam hal kecepatan murni, saya punya potensi untuk sangat cepat. Berbicara lebih lanjut tentang Marquez, Quartararo mengibaratkan performa juara dunia 8 kali itu seperti pemain di game FIFA yang semua atributnya maksimal. Saat saya bicara tentang dia, itu bukan untuk terlihat baik atau buruk, tambahnya. Saya rasa tidak ada yang setara dengan Marquez saat ini, dan saya tidak hanya bicara tentang sekarang, tapi juga dalam 10 tahun terakhir. Dia luar biasa dalam segala hal, basah, kering, bahkan dengan satu lengan yang cedera. Dia tetap cepat dalam segala situasi dan merupakan panutan, karena ada hal-hal yang sulit bagi saya, misalnya saat lintasan basah sebagian. Saya tidak senyaman dia dalam kondisi seperti itu, tapi dia tetap nekat masuk. Itu seperti di FIFA, semua pemainmu level 99.
Dalam wawancara yang sama, Quartararo juga menyebut Pecco Bagnaia dan Alex Marquez, saingan terdekat Marc, sebagai dua pembalap yang paling dia perhatikan sepanjang musim 2025. Setelah 12 seri, Marc Marquez memimpin klasemen kejuaraan dengan keunggulan 120 poin atas Alex Marquez, setelah meraih 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan sprint race. Marco Bezzecchi mampu mengungguli Marc Marquez pada akhir pekan balapan terakhir, memimpin seluruh lap di sprint race hingga akhirnya pembalap Ducati itu berhasil mengejarnya di lap terakhir. Hal serupa juga terjadi di balapan hari Minggu, ketika pembalap Aprilia itu melintasi garis finish sebagai pemimpin sebanyak 6 kali sebelum Marquez merebut posisi terdepan. Tak diragukan lagi, ini adalah penampilan yang sangat baik dari pembalap yang hingga Brno menjadi satu-satunya wakil tim pabrikan Noale itu. Bisa dibilang dia sedikit lebih kuat dari saya, terutama di area traksi, ujar Bezzecchi, menyoroti keunggulan utama motor Marc Marquez. Saya bisa mengerem dengan keras, dan saya rasa saya juga lebih kuat darinya dalam hal itu. Tapi ketika dia mulai berakselerasi, dia membawa kecepatan tinggi di tikungan, membawa banyak momentum, dan melakukannya dengan sangat halus. Lanjutnya menganalisis gaya berkendara dirinya dan pembalap resmi Ducati itu, seperti dilansir dari media Crash. Marc sangat kuat di semua aspek. Tentu saja, berhadapan langsung dengan pemimpin klasemen MotoGP bukan perkara mudah, namun jelas itu sudah merupakan sebuah pencapaian bagi Aprilia dan juga Bezzecchi. Mungkin karena saya mengerem terlalu keras, saya jadi tidak cukup halus, dan di trek ini, itu sangat krusial karena sirkuitnya sangat cepat dan mengalir. Jadi saya tidak bisa melihatnya dari dekat dalam waktu lama, tapi saya bisa lihat cara dia mengendarai begitu halus, dan itulah perbedaan terbesar antara saya dan dia. Lanjutnya menceritakan pengalaman di balapan utama hari Minggu di Brno. Tanpa diragukan, Marc sangat kuat di semua aspek. Aku pembalap Italia itu akan keunggulan Marquez, yang tampil bak bunglon di setiap sirkuit dalam kalender kejuaraan dunia, bukan hanya di sirkuit yang secara historis cocok dengannya. Itu sudah terlihat sejak hari Sabtu, bahkan Jumat. Dia sangat kuat dalam segala kondisi. Saya rasa mereka sedang berada di momen terbaik dalam hal kerja tim di paddock. Setuk motornya, gaya balapnya, semuanya berjalan dengan sangat baik. Tegas Bezzecchi, memuji kemampuan adaptasi Marquez baik dalam kondisi basah maupun kering, serta gaya balapnya yang selalu mampu membawanya menuju kemenangan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, juga dianggap tampil licik usai menorehkan dominasinya pada paruh pertama MotoGP 2025. Nama Marc Marquez menjadi mentereng usai menunjukkan performa yang sulit dikalahkan sepanjang paruh pertama MotoGP 2025 ini. Si alien tampil brilian sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati dengan bertengger di puncak klasemen dari 12 seri yang sudah dijalani. Total 381 poin digenggam Marquez, untuk memberikan keunggulan sebesar 120 angka dari rival terdekatnya Alex Marquez. Marquez berada di puncak setelah dia menorehkan 8 kemenangan Grand Prix dan 11 kemenangan di sesi sprint race.
Dominasi pembalap berusia 32 tahun itu yang masih sulit dihentikan turut mengundang perhatian dari Giacomo Agostini. Di mata Agostini, Marquez telah menunjukkan performa yang sangat hebat sejauh ini sebagai salah satu andalan tim pabrikan Ducati. Selain tampil hebat, pria yang telah dinobatkan sebagai legenda MotoGP itu menilai selain karena bakatnya,